kepada informasi yang ada di media sosial. Karena itu semua belum tentu adalah sebuah fakta, tapi media sosial itu seringkali isinya false truth, kebenaran semu, hasil permainan-permainan, termasuk perang komunikasi di situ. Bahkan tadi ada pembayaran, ada macam-macam lah. Maka harus kritis. Kedua, harus punya idealisme bahwa pemimpin yang kita pilih ini pemimpin yang tidak ada masalah di masa lalu. Pemimpin yang bukan pengkhianat misalnya begitu. Pemimpin yang tidak punya track record memalukan di masa lalu. Pemimpin yang katakanlah dia bisa menjadi panutan, bukan yang bermasalah dengan katakanlah kehidupannya masa lalu maupun juga kehidupan sekarang. Kan yang namanya pemimpin itu kan dari 270 juta, maksud sih nggak bisa cari yang paling ideal, yang keluarganya baik, yang pendidikannya baik, yang katakanlah sehat dan sebagainya dan sehat dan walafiat juga. Sehat walafiat, sehat fisik, sehat cara berpikir, sehat keluarga, sehat katakanlah ekonomi, itu penting gitu loh. Dan juga sehat lingkungannya, bukan didukung oleh orang-orang yang nggak jelas kan gitu. Nah ini kan masyarakat bisa memilih, saya yakin bisa memilih dengan hati nurani. Tapi kalau masyarakatnya itu kemudian terbeli hanya karena ada uang 100.000, 200.000, 300.000, yang rusak Indonesia, yang rusak adalah kita semua. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini bertebaran survei tentang Pilpres tahun 2024. Hasilnya bervariasi, tapi cukup membingungkan. Sehingga rakyat akan berpikir, ini survei benar atau tidak ya? Lalu bagaimana kita menelisik kebenaran hasil survei itu? Itu survei beneran objektif atau ada kesan survei yang bayaran? Di samping itu banyak hal yang menjadi permasalahan tentang penggunaan oknum-oknum aparat yang terkesan tidak netral dalam Pilpres tahun 2024 ini. Ini sesuatu yang membuat kita semua risau karena TNI maupun Polri mempunyai netralitas yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Nah, untuk itu saya mengundang pakar komunikasi politik Profesor Dr. Henry Subiakto untuk berdiskusi dengan saya terkait dengan topik-topik yang tadi saya ceritakan. Mas Henry, ya, tadi pembukaan saya terkait dengan hasil survei. Hasil survei ini cukup mengagetkan dan ada juga nuansa mencurigakan juga. Apakah survei ini benar atau bisa juga survei bayaran? Lalu bagaimana rakyat memaknai hasil-hasil survei seperti ini? Gini Mas Rudi, sebenarnya kalau negara itu memiliki peran-peran di dalam politik, ini sebenarnya sudah bukan hal baru, ya, bukan hal yang baru. Peran-peran untuk katakanlah untuk supaya masyarakat itu tunduk, masyarakat itu mengikuti mereka, masyarakat itu supaya secara sukarela bisa mengikuti kehendak yang berkuasa. Itu dari dulu seperti itu. Nah, dua kekuatan yang biasanya dimanfaatkan oleh penguasa itu, satu adalah kekuatan fisik. Itu yang disebut kalau istilahnya ilmuwan dari Italia, namanya Louis Althusser, itu namanya adalah repressive state apparatus. Jadi harus kita lihat di situ dulu. Yaitu yang tadi yang mengintimidasi, yang mencoba untuk katakanlah nakut-nakuti masyarakat, kemudian aparat-aparat seperti aparat kepolisian, itu adalah state yang namanya adalah repressive state apparatus. Tapi kalau RSA atau repressive state apparatus ini saja yang bergerak, maka legitimasinya akan lemah. Itu negara akan lemah. Jadi misalnya ada yang takut, ada yang ikut, ada yang nurut, tapi yang menggerakkan atau yang berada di depan itu adalah tadi misalnya oknum-oknum polisi misalnya begitu. Itu negara akan memperoleh keadaan di mana legitimasinya lemah. Maka lalu ada aparatus yang kedua. Itu yang disebut sebagai ideological state apparatus. Inilah ilmuwan-ilmuwan
surveyor tadi, surveyor. Kalau sekarang yang baru buzzer, misalnya begitu. Kemudian kiai atau ulama. Kiai, ulama, surveyor, ilmuwan itu sejak dulu itu oleh negara banyak yang digunakan untuk pembenar. Pembenar membuat orang menjadi menerima secara rasional. Oh iya betul. Karena apa? Karena menurut yang kita tokohkan, yang kita anggap sebagai ahlinya, memang harus ke sana. Harus mendukung ke sana, misalnya begitu. Itu yang disebut sebagai ideological state apparatus. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena tadi, kalau yang bergerak hanya kalangan, katakanlah ya, oknum-oknum repressive state apparatus, yaitu polisi, aparat penegak hukum, nakut-nakuti, dilaporin sedikit-sedikit, dilaporin dan sebagainya. Itu lalu orang mengatakan, oh ini ya memang yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan sehingga lalu legitimasinya lemah. Tapi kalau kemudian surveinya juga mendukung, kemudian ada kelompok-kelompok intelektual yang juga membenarkan memang harus memilih yang situ atau mengikuti kehendak kekuasaan di situ. Nah itu lalu terjadilah perubahan-perubahan, itu masyarakatnya menjadi semakin bisa menerima ketika dihegemoni oleh negara. Itu teori lama itu, teorinya Althusser dan dulu ada juga teorinya Gramsci seperti itu. Nampaknya sekarang itu kayaknya diulang lagi. Kalau zaman Orde Baru dulu ya yang membuat rakyat takut itu aparat, gitu kan. Tapi kalau hanya dengan aparat kan mereka lalu mungkin malah berontak. Jadi repressive state aparatus tadi yang bergerak. Iya, tapi yang sebenarnya membuat sesuatu itu menjadi soft, menjadi kelihatannya itu normal, menjadi kelihatannya itu bisa diterima, itulah intelektual-intelektual yang terbeli atau katakanlah istilah saya adalah pelacur intelektual misalnya begitu, atau juga kalangan-kalangan agamawan yang membela quote and quote adalah tadi pembenaran dari keadaan yang sebenarnya di situ merupakan semacam kelengkapan atau simbiose mutualistik antara kelompok RSA yang repressive state apparatus dengan dibenarkan oleh ideological state apparatus. Gejala itu dua-duanya dijalankan sekarang kayaknya. Kayak dulu saya meneliti ini ketika zaman Orde Baru. Ya, Orde Baru jelas itu. Dan itu juga terjadi di Eropa di era sebelum demokrasi. Ya, Nah ternyata sekarang ini muncul lagi. Bahwa ada kelompok-kelompok yang membenarkan keadaan yang sebenarnya secara moral bermasalah. Membenarkan keadaan yang sebenarnya secara katakanlah secara demokrasi bermasalah. Tapi oleh ahli-ahli tadi yang namanya ideological state apparatus itu terimalah. Oke, sekarang praktisnya ini. Kan tidak semua masyarakat bisa memaknai itu. Ya kan? Apakah ini gerakan dari state apparatus atau mungkin dari influencer atau mungkin dari intelektual tadi. Lalu bagaimana caranya memaknai ini, guidance buat masyarakat seperti apa? Sebenarnya ini kalau sudah seperti itu memang mau tidak mau intelektual-intelektual yang waras, intelektual-intelektual yang memiliki hati nurani ketika melihat ada sesuatu yang dipaksakan, hal-hal yang melanggar norma, melanggar nilai-nilai demokrasi. Kan yang namanya nepotisme itu kan melanggar nilai demokrasi. Kemudian menghalalkan berbagai macam cara termasuk intimidasi itu dibenarkan. Harusnya ilmuwan-ilmuwan akademisi yang bukan ideological state apparatus harus ikut untuk mengklirkan ini. Mereka terpanggil untuk apa? Untuk ya mengkonter wacana, membentengi demokrasi, membentengi masyarakat supaya masyarakat tetap rasional, supaya masyarakat itu bisa melihat secara jernih. Karena masyarakat itu tidak mau ini berpikir yang bulat, yang terlalu detail. Nggak mau, dia maunya adalah negeri ini aman, negeri ini yang penting tidak ada gejolak, beli apa-apa murah, kan begitu. Nah ini yang harus menjelaskan itu adalah kalangan intelektual-intelektual yang bukan bagian dari ideological state apparatus. Kalau saya tarik pada kondisi kekinian sekarang, apakah counter narasi, counter edukasi itu sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok intelektual waras? Sudah dilakukan, tapi bukan oleh kelompok intelektual yang banyak itu.
Civil society. Civil society-nya itu banyak, sudah mulai muncul, tapi dari kampus-kampus kan sedikit. Kenapa begitu? Nampaknya kampus sendiri sebenarnya kan ada juga repressive state apparatus. Misalnya ada kampus yang mahasiswanya agak berani-berani tiba-tiba agak teredam karena dia dipanggil, ada indikasi seperti contohnya UI, meskipun ini masih menjadi tanda tanya. Ketua BEM UI ternyata dinonaktifkan sementara. Ada laporan kekerasan seksual katanya yang menyangkut dirinya. Kalau itu benar kekerasan seksual memang saya mendukung juga. Tapi kalau ini sekedar cara pembungkaman ya ini harus dilawan. Mas Rudi perlu justru sekarang melakukan semacam investigative reporting kepada para pemimpin-pemimpin kampus. Karena saya juga sering diskusi dengan mereka, kadang-kadang memang mereka itu sering juga ditelepon, ditanya ada gejolak atau enggak. Itu pemimpin itu risih juga kalau ditanya sama aparat. Jadi sekarang ini ada fenomena para pemimpin institusi itu cari aman begitu ya? Oh iya, kan yang namanya kalau institusi itu pakai anggaran negara katakanlah begitu ya. Anggaran negara, anggaran APBN, APBD dan sebagainya. Itu kan rumit sekali namanya pertanggungjawaban itu. Makanya kalau dicari-cari itu tentu saja mungkin akan ada celah-celah hukum yang bisa orang dipertanyakan seperti itu. Terus. Ini jadi khawatir lah. Dari apakah itu lurah, kepala desa, sampai rektor, dekan, semua itu kan sekarang pengguna anggaran. Jadi, nah ini kalau ditanya polisi ya mereka takut lah. Iya. Kalau dicari-cari. Ya itu yang saya akhirnya membenarkan seperti di UGM kemarin ada gerakan mahasiswa mengukuhkan Pak Jokowi sebagai alumni yang paling memalukan. Kemudian besoknya ada spanduk lagi alumni yang paling membanggakan. Jadi ada counter-counter begitu. Jadi memang kayaknya ini tidak mungkin mereka itu diam dengan gerakan mahasiswa ya. Ini kan kayaknya mencoba diredam gitu ya. Ya karena memang terus terang saja. Sekarang ini kalau orang itu kan banyak yang ingin mempunyai jabatan. Ya, di dunia akademis juga banyak yang ingin punya jabatan. Di dunia kepala desa aja ingin juga cari jabatan sampai ingin supaya diperpanjang 9 tahun. Kan itu kan jabatan, persoalan jabatan. Nah kalau kemudian dipertanyakan lalu orang itu bisa tersandra dengan persoalan-persoalan yang memang abu-abu. Terus terang aja, saya ini kan juga pernah menjadi birokrat ya 15 tahun jadi birokrat, abu-abu Mas. Pertanggungjawaban keuangan itu. Makanya kalau dia harus dihadapkan oleh para penegak hukum ya pasti khawatir, Pak. Pasti khawatir. Nah, itulah makanya repressive state apparatus itu memang harusnya ya tidak benar-benar tidak dilibatkan. Kalau bisa dalam kondisi pemilu seperti ini itu mereka diem. Mereka jangan lagi nanya-nanya dulu, telepon atas nama apapun. Itu akan mempengaruhi. Itu harapan ideal. Itu harapan idealnya begitu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, yang berikutnya yang namanya kelompok-kelompok intelektual yang tadi saya katakan sebagai ideological state apparatus itu juga apakah mereka tidak lupa atau mereka itu melupakan bahwa ada jejak digital loh nanti. Ya kalau menang, kalau kalah. Kalau kalah mereka bisa habis juga. Apalagi survei-surveinya kalau misalnya ternyata surveinya tidak benar. Nanti itu akan menjadi catatan-catatan buruk mereka. Sama saja, yang namanya survei, yang namanya pemberitaan itu adalah sebuah bisnis kepercayaan. Sekali mereka memanipulasi atau sekali mereka berbohong, tidak sesuai fakta. Nah, ini masalah kalau ketahuan nanti itu sama aja dengan membunuh dirinya sendiri, menghilangkan. Mas, problemnya begini. Bisnisnya. Ini kan di kelompok survei itu kan ada Persepi ya kalau nggak salah organisasinya. Nah, yang membuat kita bingung itu banyak lembaga survei yang merangkap jadi konsultan politik dari capres tertentu gitu. Nah, bagaimana nggak bias gitu ya? Kalau hasilnya kan posisinya dia sebagai surveyor yang harus independen, objektif, dengan dia sebagai konsultan politik yang harusnya kalau dia sebagai konsultan politik itu pertama dideklar, ada kewajiban mendeklar. Mendisclosure bahwa siapa yang meminta dan membayari risetnya, kan nggak mungkin mereka bayar sendiri, kan itu mahal kan. Nah, dia harus mendeklar itu. Yang berikutnya, kalau dia memang
benar-benar sebagai konsultan sambil membuat strategi-strategi tertentu, ya nggak usah hasil risetnya dipublikasikan. itu dipublikasikan. Oke. Tapi betul-betul hanya untuk internal mereka. Iya. Tapi kalau dua-duanya ini kan ya kayaknya sekaligus ada semacam gini, dalam komunikasi itu ada namanya bandwagon effect. Bandwagon effect itu efek ketika dia mengungkapkan kehebatan, kebesaran, dukungan banyak, itu mempengaruhi masyarakat, opini publik, orang-orang itu lalu melihat bahwa kayaknya bagus ya ikut orang yang banyak, bagus ya ketika mendukung yang menang. Karena dalam dunia itu Mas, orang itu lebih suka kalau berada dalam posisi yang kelompok yang menang dibandingkan kelompok yang kalah. Makanya orang-orang itu kalau dia merasa terpencil kok temennya sedikit, cenderung diam. Tapi kalau temennya banyak, nah ini menang nih. Dia ikut, aku dukung yang ini. Nah, itu namanya bandwagon effect. Nah, bandwagon effect ini yang harus dihindari gitu ya. Oleh surveyor-surveyor. Ada lagi gini, efek terpilihnya Bongbong Marcos, ya, Ferdinand Marcos Junior di Filipina. Itu kan jelas terbukti dia itu adalah anak seorang diktator. Gitu ya. Dan pada saat debat pun tidak ada visi misi yang ada. Mereka bermain di media sosial gitu, dan ternyata menang gitu. Fenomena apa itu? Ya memang ada ya semacam masyarakat itu membandingkan dulu dengan sekarang dan sebagainya, lalu akhirnya ada semacam romantisme pada pemimpin masa lalu. Dulu, yang kuat gitu ya. Yang dulu kuat. Tapi kan kondisi ini kan sudah berbeda. Termasuk Filipina itu juga sebenarnya berbeda. Nah oleh karena itu masyarakat ini memang harus selalu diliterasi terus Mas. Diliterasi terus, edukasi terus, voters education terus. Supaya apa? Supaya mereka tuh memilih yang terbaik, bukan hanya sekedar ini karena anaknya siapa yang populer. Yang populer, bukan begitu. Nah, ini tugasnya Mas Rudi dan media dan lain-lain. Dan Mas Henry juga. Ya, kita ini semuanya harus melakukan voters education. Terakhir Mas, saya membutuhkan statement, pernyataan edukasi dari Mas Henry kepada masyarakat, yang ditujukan kepada masyarakat untuk menyikapi yang tadi. Ada state repressive apparatus, kemudian ada ideological represif dari kelompok yang lain tadi. Itu bagaimana menyikapi dan bagaimana harus bersikap supaya bisa memilih pemimpin yang objektif, yang terbaik. Pertama, kritis kepada informasi yang ada di media sosial. Karena itu semua belum tentu adalah sebuah fakta, tapi media sosial itu seringkali isinya false truth, kebenaran semu, hasil permainan-permainan, termasuk perang komunikasi di situ. Bahkan tadi ada pembayaran, ada macam-macam lah. Maka harus kritis. Kedua, harus punya idealisme bahwa pemimpin yang kita pilih ini pemimpin yang tidak ada masalah di masa lalu. Pemimpin yang bukan pengkhianat misalnya begitu. Pemimpin yang tidak punya track record memalukan di masa lalu. Pemimpin yang katakanlah dia bisa menjadi panutan, bukan yang bermasalah dengan katakanlah kehidupannya masa lalu maupun juga kehidupan sekarang. Kan yang namanya pemimpin itu kan dari 270 juta, masa sih nggak bisa cari yang paling ideal, yang keluarganya baik, yang pendidikannya baik, yang katakanlah sehat dan sebagainya dan sehat dan walafiat juga. Sehat walafiat, sehat fisik, sehat cara berpikir, sehat keluarga, sehat katakanlah ekonomi, itu penting gitu loh. Dan juga sehat lingkungannya, bukan didukung oleh orang-orang yang nggak jelas kan gitu. Nah ini kan masyarakat bisa memilih, saya yakin bisa memilih dengan hati nurani. Tapi kalau masyarakatnya itu kemudian terbeli hanya karena ada uang 100.000, 200.000, 300.000, yang rusak Indonesia, yang rusak adalah kita semua, termasuk anak cucu mereka juga akan menjadi korban atas kerusakan negeri ini. Gitu Mas. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih Mas Rudi. Sahabat Indonesia, ini pencerahan dari Profesor Dr. Henry Subiakto. Cukup singkat tapi bagi saya sangat cukup sekali mencerahkan kita, minimal memberikan panduan pada kita untuk menyikapi semua fenomena yang terjadi. Adanya indikasi keterlibatan oknum-oknum aparat penegak hukum, mengintimidasi, mendukung paslon tertentu, ini disorot oleh masyarakat dan kita alami, dan meskipun itu ditolak oleh institusi resmi mereka, tapi ini yang terjadi. Yang kedua, tentang penyesatan informasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, ini juga harus diwaspadai. Satu hal catatan saya berdasarkan apa yang dikatakan Mas Henry tadi,
pikirkanlah untuk menjaga Indonesia. Jangan kita tergadaikan hanya dengan uang yang kecil dan akhirnya negara kita rusak. Ini adalah legacy kita untuk anak cucu kita nanti. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.